Gawat, Ruslan Buton ditangkap, 8 tahun penjara. Kolonel Sugeng Waras, Anda tidak sendirian. Banyak orang di belakangmu. Ruslan Buton yang ditangkap polisi karena meminta Presiden Joko Widodo mundur tidak sendirian. Karena banyak yang memberikan dukungan terhadap Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara itu. Tetap optimis dan berpikir positif. Anda tidak sendirian. Bahkan, sangat banyak orang di belakangmu, kata Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras kepada Suara Nasional Kamis 29 Mei. Sugeng Waras mengatakan, tim kuasa hukum Maijen Purnawirawan, Maijen Kiflan Zain, akan membantu Ruslan Buton. Kami bersama tim hukum Maijen Purnawirawan Kiflan Zain akan turun tangan, jelasnya. Sugeng Waras memberikan apresiasi terhadap Ruslan Buton saat dibawa aparat kepolisian. Betapa gagahnya kamu saat dibawa oleh petugas dari rumahmu. Gesturmu, pamitmu, pesanmu terhadap keluarga, tetangga serta kawan-kawanmu sangat membanggakan, paparnya. Ia juga menilai aparat penegak hukum sangat baik memperlakukan Ruslan Buton, baik tidak memancing gaduh dan kooperatif dalam menangani Ruslan Buton. Semoga sikap kooperatif ini terus terjaga hingga selesai proses tindakan-tindakan selanjutnya, jelasnya. Kata Sugeng Waras, sikap tegas Ruslan Buton untuk dialog sehat dan membangun bangsa dan negara serta kooperatif yang santun adalah kunci yang bisa meringankan dan membuat positif segalanya. Saya beserta teman-teman seperjuangan akan terus melekat dan memantaumu. Semoga proses berjalan lancar dan sesuai harapan, pungkasnya. Siapa sebenarnya Ruslan Buton? Sosok Ruslan Buton adalah pria kelahiran Buton 4 Juli 1975. Ini merupakan mantan perwira dengan pangkat terakhir Kapten Infanteri. Ruslan pernah menjabat Pama Yonif RK 732 atau Bano. Lalu kenapa Ruslan dipecat? Pada Oktober 2017 lalu, Ruslan ditimpa permasalahan. Ia terlibat kasus pembunuhan Lagode, tepatnya pada 27 Oktober 2017. Atas kasus tersebut, Ruslan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 10 bulan. Tak hanya itu, ia juga turut dipecat dari keanggotaannya dari TNI AD. Kemudian pada akhir tahun 2019, Ruslan dibebaskan dan menetap di kampung halamannya. Setelah bebas dari hukumannya, Ruslan membuat sebuah kelompok bernama Serdadu Ekstrim Matra Nusantara, di mana kelompok tersebut beranggotakan para mantan anggota TNI dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Dalam Serdadu Ekstrim Matra Nusantara tersebut, Ruslan menjabat sebagai Panglima. Kapolda Sultra, Irjen Pol Merdiansyah MSI menuturkan, Ruslan Buton telah diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hari ini sudah diberangkatkan ke Jakarta. Memang kemarin ada langkah hukum yang dilakukan dari Bareskrim Polri. Karena yang bersangkutan juga merupakan mantan anggota TNI, makanya kita melakukan koordinasi di tingkat pusat untuk pendampingan dari Pospom, TNI AD, dan semua penanganan ada di Bareskrim Mabes Polri. Kami hanya mendampingi, ungkap Kapolda, Jumat 29 Mei. Ruslan Buton diduga melanggar Undang-Undang ITE. Di dalam sebuah surat terbukanya, dia meminta Jokowi mundur dan menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Jokowi tidak mundur dari jabatannya. Gawat, Ruslan Buton tidak dapat dibela atas kebebasan berpendapat. Narasi yang dilontarkan Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara, Ruslan Buton tidak bisa dibela atas dasar kebebasan berpendapat. Karena apa yang dilakukan diduga kuat menyebarkan berita bohong, kebencian berdasarkan sara, penghinaan dan ancaman berdampak pada kegaduhan sosial. Demikian disampaikan Ketua Umum Cyber Indonesia, Habib Mu'annas Alaidin, Jumat 29 Mei. Ruslan Buton dijemput oleh aparat gabungan Polri dan POM TNI, Kamis 28 Mei. Dia ditangkap polisi akibat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, di mana salah satu poinnya meminta agar Jokowi mundur. Mu'annas menilai Ruslan Buton diduga menyebarkan berita bohong, kebencian berdasarkan sara, dan penghinaan pada penguasa melalui surat dan audio yang viral di media sosial.
Dalam surat dan audio Ruslan Buton terdapat kalimat dirinya mewakili seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia. Ini berita bohong, karena Ruslan mengatasnamakan mewakili suara seluruh WNI. Ini dugaan pelanggaran terhadap pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1/1946 tentang peraturan hukum pidana tentang larangan menyebarkan berita bohong, katanya. Di samping itu, yang bersangkutan menyebarkan kebencian berdasarkan demi kepentingan politik dalam kalimat seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat. Jelas Mu'anas, ini diduga melanggar terhadap pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 19/2016 tentang informasi transaksi elektronik ITE terkait larangan kebencian berdasarkan SARA. Kamis siang, 28 Mei, polisi dari tim gabungan Mabes Polri dan Polda Sultra menjemput Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara Ruslan Buton. Di sisi lain, Ruslan Buton dan New Normal merupakan taruhan besar Presiden Jokowi. Bagi masyarakat umum, indikator berhasil tidaknya penerapan konsep New Normal hanya satu saja, tingkat penyebaran virus corona. Jika penyebaran virus corona makin rendah, yang ditandai dengan turunnya jumlah pasien positif corona, atau setidaknya stabil, maka penerapan konsep New Normal bisa dikatakan berhasil dan melindungi keselamatan masyarakat. Kalau sebaliknya, yang terjadi, tingkat penyebaran virus corona makin naik, berarti penerapan konsep New Normal gagal dan membahayakan keselamatan masyarakat. Yang paling berbahaya itu, kalau sampai terjadi lonjakan luar biasa penularan virus corona pada daerah tepat uji coba konsep New Normal, maka kompleksitas masalahnya bisa saja menjadi sangat tinggi, termasuk tingginya kompleksitas dalam politik ketatanegaraan Indonesia. Lonjakan penyebaran virus corona di daerah yang melaksanakan konsep New Normal dapat saja oleh beberapa pihak dihubung-hubungkan dengan asas hukum tertinggi, Salus Populis Supreme Lex Esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Apalagi jika proses pengambilan keputusan penerapan konsep New Normal tersebut kurang atau tidak secara maksimal mengindahkan poin ke-6 WHO tentang syarat penerapan New Normal, yaitu masyarakat harus dilibatkan untuk memberi masukan, berpendapat, dan dalam proses masa transisi the New Normal. Terlebih lagi, poin ke-6, syarat WHO tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, sebagaimana diamanahkan pasal 28F Undang-Undang Dasar NKRI 1945, Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan aturan turunannya. Itu artinya, jika terjadi keadaan yang tidak diinginkan atas penerapan konsep New Normal, semoga tidak terjadi, maka pemerintahan Jokowi tentu bisa dimintai pertanggungjawabannya oleh dunia internasional dan publik Indonesia. Rezim keterbukaan informasi publik di Indonesia tidak saja menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut hajat hidup dan hajat keselamatan masyarakat luas, namun juga mengharuskan pemerintah untuk menyampaikan informasi terkait alasan atas penerapan sebuah kebijakan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, termasuk kebijakan penerapan New Normal. Namun, juga mengharuskan pemerintah menjamin kemudahan akses informasi bagi masyarakat atas proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk kebijakan penerapan New Normal. Tidak bisa tidak, pemerintah terkait penerapan New Normal harus sangat memperhatikan tiga sisi keterbukaan informasi tersebut, baik dalam proses pengambilan kebijakan konsep New Normal maupun selama proses pelaksanaannya. Harus terjamin bahwa semua informasi perkembangan pelaksanaan konsep New Normal disampaikan secara jujur dan transparan kepada masyarakat luas. Harus terjamin bahwa masyarakat luas dapat secara mudah mengakses informasi perkembangan dan evaluasi pelaksanaan New Normal tersebut. Penerapan konsep New Normal ini bisa berhasil, bisa setengah berhasil, dan berpeluang juga gagal. Namun, perlu diingat, yang dipertaruhkan adalah keselamatan nyawa anak bangsa, dan keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Maka resiko atas kegagalan menjalankan hukum tertinggi ini juga tentu tinggi. Ini yang penulis maksud dengan judul tulisan ini. Penerapan konsep New Normal
merupakan taruhan besar Presiden Jokowi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing para pemimpin negeri dalam melaksanakan hukum tertinggi yang berdasarkan lebih tinggi dari Undang-Undang NKRI 1945, keselamatan rakyat. Bagaimana menurut pendapat Anda?